diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah diberi olehnya. Amin. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja sebelumnya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Saudari, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Saudari, seperti dari awal saya bilang, Yesus menyatakan diri Allah, dan Yohanes telah bersaksi tentang firman dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kesaksian apa saudara? Yaitu menyatakan diri Allah. Yesus telah memberikan kesaksiannya, memberikan kesaksian tentang Allah kepada kita semua. Pertama pada ayat ini pada Yohanes, dan hari ini kepada kita. Saat kita membaca kitab Wahyu, kita akan melihat bahwa kesaksian itu tidak hanya berhenti kepada diri Yesus, tetapi kesaksian itu ada juga kepada kita hari ini. Dan kita telah menerima kesaksian itu. Kita telah menerima Kristus sebagai saksi Allah itu dalam diri kita. Dan kemudian saudara-saudari, di poin yang ketiga ya, di ayat yang ke-9, gereja dipanggil untuk bersaksi. Kalau kita setelah kita menerima Yesus sebagai saksi Allah dalam diri kita, kita sebagai gereja dipanggil untuk bersaksi. Kita baca ayatnya, saudara-saudari. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam pekerjaan, dan dalam ketekunan menanti Yesus, dan di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Kita bisa garis bawahi beberapa kata. Di sini ada satu kalimat ya, kondisi Yohanes saat itu. Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Ya. Saat itu kondisinya, saudara-saudari, pada saat itu adalah kondisi bagaimana melihat kemerosotan gereja. Yohanes ada dalam kesusahan. Kesusahan kenapa, saudara-saudari? Banyak sekali ajaran-ajaran palsu, banyak sekali penyelewengan, itu kemerosotan gereja pada hari ini. Sehingga Yohanes menerima satu wahyu tentang Yesus yang adalah saksi Tuhan. Ya. Saudara-saudari, kalau kita melihat ya pada zaman itu, ya saudara-saudari, adalah zaman kemerosotan gereja. Rasul Yohanes dikuatkan karena ia melihat dan mengalami Kristus sebagai saksi Allah yang setia. Saudara-saudari, saat kita melihat, bahkan tidak ada bedanya dengan hari ini. Saudara-saudari, kita bisa mengakui bahwa hari ini pun gereja masih merosot. Banyak sekali orang mengadakan persekutuan yang mereka kira itu adalah gereja, yang mereka pikir itu adalah persekutuan bagi Tuhan. Tetapi hari ini banyak sekali ketidaktaatan, banyak sekali orang melenceng pada kehendak Allah. Ya, seperti berita minggu lalu ya tentang otoritas Allah, banyak sekali orang-orang yang tidak ada di bawah otoritas Allah. Banyak sekali perkumpulan atau persekutuan yang tidak dalam otoritas Allah. Ini menandakan bahwa sampai hari ini pun gereja juga mengalami kemerosotan. Oleh sebab itu kita juga perlu wahyu tentang Kristus yang menyaksikan diri Allah, sehingga kita bisa juga mewahyukan, mensaksikan Kristus ya sebagai Allah yang hidup, yang mensaksikan Kristus sebagai terang itu yang menerangi zaman yang gelap ini. Kalau kita lihat kemerosotan gereja ini bukan membawa satu terang bagi dunia ini. Kita melihat dunia hari ini pun juga semakin hari semakin gelap. Tidak ada satupun yang baik. Semakin hari dunia semakin jahat. Maka dari itu kita perlu wahyu ini, saudara-saudara. Wahyu untuk memberitakan Kristus. Wahyu untuk menerangi dunia yang gelap dan jahat. Kita perlu melihat wahyu dari saksi Allah yang setia, yaitu Kristus. Dan saksi yang setia ini ya saudara-saudari,
yaitu satu, Kristus adalah kesaksian Allah. Ya. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa Kristus adalah kesaksian Allah. Hanya Yesus, hanya Kristus yang bisa menyatakan diri Allah. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu kita memerlukan Kristus, ya, untuk di dalam kita, ya, untuk menjadi saksi Allah. Bukan semata-mata kita yang menampilkan diri Allah, tapi Kristus yang di dalam kita yang akan mensaksikan Allah kepada orang lain, yang akan menerangi dunia yang gelap ini. Kemudian Kristus adalah ekspresi Allah. Tidak hanya bersaksi menyatakan diri Allah, tapi Kristus juga adalah ekspresi Allah. Ekspresi ini menyatakan satu hal yang dapat kita rasakan, satu hal yang tidak hanya dapat kita dengar dan kita lihat, tapi juga kita rasakan, saudara-saudara. Satu ekspresi kan satu hal yang bisa kita dalami, bisa kita rasakan bersama-sama, kita nikmati. Jadi Kristus tidak hanya menjadi saksi kita, tapi juga menjadi ekspresi Allah. Bagaimana orang dapat menikmati diri Allah, mendapatkan diri Allah, melihat atau menikmati ekspresi Allah yang melalui Kristus yang ada di dalam diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, melaluinya Allah dinyatakan kepada manusia. Ini poin paling saudara. Melaluinya Allah dinyatakan kepada manusia. Tanpa Kristus tidak ada yang bisa menyatakan Allah kepada manusia. Tanpa Kristus saya dan saudara tidak bisa mengenal siapakah Tuhan. Tanpa Kristus kita tidak bisa tahu betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga semasa hidupnya, ya, Kristus 33,5 tahun dia menampilkan diri Allah. Dia adalah kesaksian Allah dan dia mengekspresi Allah. Melalui Kristus selama hidup setia sampai dia mati di atas kayu salib, undur menjalankan tugasnya sebagai saksi. Sehingga melalui kita bisa menerima diri Allah dan merasakannya, kita bisa menerima pernyataan Allah kepada setiap kita. Puji Tuhan, inilah saksi Kristus yang setia. Kristus menjadi satu teladan bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksinya yang setia. Kemudian saudara-saudari, sehingga ya saudara-saudari, saat kita melihat bahwa Kristus adalah satu teladan bagi kita, gereja dipanggil untuk bersaksi. Hari ini pun kita yang adalah anggota tubuhnya pun perlu memiliki saksi itu, perlu juga bersaksi bagi Tuhan. Mensaksikan apa? Yang mensaksikan Kristus yang telah menyatakan diri Allah melalui kita semua, saudara-saudara. Kita bisa baca bersama-sama ya poin ini, saudara-saudara, ya. Kristus sebagai saksi Allah saudara-saudari, kita perlu mengalami Yesus sebagai saksi yang setia. Kalau kita lihat dalam kitab Injil, ya, apapun yang Kristus kerjakan adalah untuk semata-mata menyatakan diri Bapa. Kita pun perlu mengalami Kristus yang demikian. Bahkan apapun yang dia kerjakan, ya hanya untuk keperluan Bapa. Sampai saya ingat ya saat membaca ya beberapa kitab Injil, setiap kali Tuhan dinyatakan saat dia berdoa di taman kecil ini, Tuhan sempat menyisipkan satu permintaannya pada Allah Bapa. Bapa, kalau mungkin cawan ini dari Bapakku. Tapi karena dia adalah saksi yang setia, saudara-saudari, dia berkata di kata yang selanjutnya, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bahkan sampai di akhir-akhir dia mau ditangkap, dia tetap menyerahkan dirinya untuk menjadi saksi Allah. Dia tidak mau menjadi menonjolkan dirinya dan tidak mau melakukan sesuatu dari dirinya, tapi dari Allah. Sehingga inilah satu dan bagi kita yaitu teladan Yesus sebagai saksi yang setia. Bahkan sampai akhirnya dia ditangkap dan mati di atas kayu salib, dia tetap menampilkan diri Allah. Sehingga kita perlu pengalaman Kristus yang setia ini menjadi pengalaman kita hari ini, saudara. Karena zaman ini adalah zaman yang menurut saya semakin gelap, semakin jahat. Sehingga kita betul-betul ya hari ini, hari demi hari kita perlu banyak menikmati diri Kristus, ya, menikmati Kristus sebagai saksi yang setia ini, agar kita pun bisa memancarkan terang itu. Kita bisa bersaksi di tengah-tengah dunia yang jahat hari ini. Saat dunia hari ini kejar akan harta,
kedudukan, ya, status sosial, pangkat, pengetahuan. Tapi hari ini kita mau melihat pada saksi yang sebenarnya. Amin. Kita tidak mau memberitakan kepada orang banyak hal tentang seberapa banyak kekayaan kita, seberapa tinggi pencapaian yang pernah kita capai, seberapa banyak yang kita dapatkan, atau seberapa baik kita kepada orang. Tetapi yang kita perlu saksikan hari ini pada hari ini adalah bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang berkasih. Tuhan adalah Tuhan yang al-Muhid. Dia adalah segala sesuatu bagi kita. Tuhan yang begitu mulia, begitu ilahi. Melalui apa, saudara-saudari? Melalui kenikmatan kita akan Kristus. Semakin banyak kita menikmati Kristus dalam diri kita, semakin banyak Kristus tersusun dalam kita. Semakin banyak Kristus tersusun, maka kita akan semakin bisa mengekspresikan Kristus. Amin. Kalau susunan yang di dalam kita adalah Kristus, ya otomatis yang keluar dari kita adalah Kristus. Kalau susunan di dalam diri kita adalah hal yang lain, ya pasti hal yang lain itu yang akan keluar, saudara-saudari. Sehingga penting bagi kita hari ini ya, perlu mengalami Kristus sebagai saksi Allah yang setia, ya, sepanjang hari, bahkan setiap waktu, saudara-saudari. Sehingga kita bisa bersaksi di zaman yang berdahulu. Kemudian, saudara-saudari, bagaimana ya gereja sebagai kesaksian Yesus? Kita bisa melihat di kitab Wahyu, gereja sebagai kesaksian Yesus itu diumpamakan seperti kaki dian emas, saudara-saudari. Aspek utama dari kesaksian Yesus adalah 7 kaki pelita emas yang melambangkan gereja. Ya. Kita dilambangkan sebagai kaki dian, yaitu kaki dian yang menyangga atau menyangga kesaksian Yesus, menyangga sang terang, dan kaki dian emas yang ini, dan terangnya ini adalah Kristus. Kita adalah kaki dian yang menyangga kesaksian Yesus hari ini. Gereja hari ini penting untuk menyangga kesaksian Yesus, untuk menampilkan kesaksian Yesus di bumi hari ini. Kita baca ayatnya, saudara-saudari, Wahyu 2:1 ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Amin. 7 kaki dian emas ini adalah gereja di saudara-saudari. Kalau kita baca Wahyu 1:20 ya, Wahyu 1 ayat 20 itu dikatakan bahwa ketujuh kaki dian emas ini adalah ketujuh jemaat, dan jemaat dalam kata di Wahyu itu dikatakan sebagai gereja. Nah, berarti hari ini saudara-saudari, kita gerejanya hari ini ada kaki dian emas itu, dan kaki dian emas itu adalah, nah, kaki dian emas ini memiliki fungsi, saudara-saudari, memiliki karakteristik, dan kita juga memiliki karakteristik. Yang pertama adalah emas sebagai sifat ilahi. Nah, kaki dian emas ini terbuat dari emas murni, saudara-saudari, dan emas ini memiliki karakter Allah. Emas adalah ekspresi dari karakter Allah, yaitu keilahian. Jadi kaki dian emas atau gereja hari ini juga harus memiliki karakter yang ilahi. Nah, kemudian saudara-saudari, kaki dian emas ini juga berfungsi untuk bersinar. Kaki dian emas pasti untuk menampung atau wadah atau menopang api. Ya. Api ini adalah sumber terang ini membuat kita jadi bersinar, saudara-saudari. Sehingga kalau kita melihat ya, kita perlu bersinar. Lalu kemudian yang terakhir adalah kondisinya yang sama. Saudara-saudari, ini kita perlu ada dalam satu kesatuan. Kita memiliki wujud yang sama, yaitu Kristus. Tidak ada yang lain. Sehingga dalam ekspresi kita semuanya benar-benar mensaksikan Kristus. Tidak ada yang menyaksikan hal-hal yang lain. Hari ini kalau kita bisa melihat ya, gereja hari ini kenapa bisa dikatakan merosot, karena banyak sekali nama lain yang di atas daripada Kristus. Kalau kita lihat banyak gereja-gereja yang mengatasnamakan nama lain, entah itu tokoh, entah itu bapak-bapak gereja yang terdahulu, entah itu doktrinnya, entah itu liturginya,
atau sakramen-sakramen yang pernah mereka kerjakan ini menggantikan diri Kristus sebagai saksi yang utama dalam gereja. Mereka menonjolkan satu hal selain Kristus yang menjadikan kesaksian Kristus tidak bertanggung. Saudara-saudari, gereja hari ini perlu menjadi satu dalam satu kesatuan dan memiliki kondisi yang sama, yaitu sama-sama mempersaksikan Kristus. Itulah kita sebagai kaki dian emas yang sama satu dengan yang lain. Sehingga saudara-saudari, kita perlu melihat ya karakteristik ini juga harus ada tertanam dalam diri kita masing-masing. Entah dalam perkumpulan kita, persekutuan kita, atau saat kita secara pribadi. Kita perlu bersinar, kita perlu memiliki sifat ilahi sama seperti Allah dalam ilahi. Lalu kondisi yang sama. Lalu bagaimana kita mencapai atau memiliki karakteristik ini, saudara-saudari ya? Nah, mengalami gereja sebagai kaki berita emas, kita perlu mengalami gereja sebagai kaki berita emas. Yang namanya kaki berita emas itu tidak langsung jadi seperti ini, saudara. Berarti emasnya itu dari emas diproses melalui apa? Nah, mengalami kita baca sama-sama ya. Perlu mengalami penempaan di emas, yaitu melalui pembukaan dan pekerjaan Allah di dalam kita, agar unsur ilahi dalam diri kita bertambah. Terus dari emas yang bongkahan yang kita dapatkan saat kita menggali itu perlu diproses supaya bisa menjadi emas yang murni. Kalau saudara-saudari tahu prosesnya emas itu begitu panjang, saudara-saudari, tidak bisa satu hari jadi. Perlu dipanasi, perlu disisihkan dari setiap kotoran-kotoran yang ada, lalu dipanasi lagi, bahkan perlu ditempa untuk pembentukannya. Ya supaya dibentuk. Kalau cuma dipanasi doang, ya disingkirkan dari kotoran-kotoran, ya bisa jadi emas murni memang, tapi belum berbentuk. Yang Tuhan kehendaki kita dibentuk bersama. Ya, kita mengalami satu pembentukan. Pembentukan inilah yang bisa menjadi seperti ini, saudara. Memiliki satu bentuk, memiliki satu ekspresi Allah melalui penempaan. Terus dari penempaan ini ya, kalau dalam proses emas ya, kita dipukul berkali-kali, kita dipanasi, lalu dipukul lagi, kita dipanasi lagi, sampai kita menjadi bentuk yang sesuai seperti yang diharapkan dari sang penempa itu. Terus dari penempaan ini berjalan dalam kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Melalui apa? Melalui penderitaan, pengaturan Allah, dan pekerjaan roh di dalam kita. Saudara-saudari, yang namanya ditempa itu ya, pasti berat dan susah. Tapi kita perlu melalui proses ini. Kadang kita dihadapkan dalam satu situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin dalam lingkungan kita memiliki satu masalah. Mungkin kita ada satu problem, ada satu jalan yang buntu. Tetapi ini adalah satu proses yang perlu kita lalui, saudara-saudara, untuk kita bisa semakin ilahi, semakin dimurnikan, semakin dibentuk di ekspresi yang sesuai bagi diri kita. Saudara-saudari, sehingga dalam penempaan ini ya, kalau kita melihat penempaan ini, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu baik bagi Tuhan. Jadi kita bisa memiliki satu sifat ya. Saya saat membaca berita ini, saudara-saudari, saya bersyukur karena apa? Karena segala sesuatu yang boleh saya alami, ya, apapun yang terjadi selama 29 tahun ini, 28 tahun ini, saya hidup di dunia ini, semuanya adalah bagi pembentukan, bagi saya bisa menjadi ekspresi dan kesaksian Allah, yang menopang kesaksian Allah, menopang terang Allah dalam diri saya. Meskipun memang dalam perjalanan kita ya, perjalanan hidup kita nggak selalu mulus, pasti ada kerikil, bahkan batu besar, ada kesulitan, tapi itu adalah satu tempaan dari Tuhan supaya kita bisa murni dan semakin ilahi ya. Kita agar unsur ilahi dalam diri kita bertambah. Jadi emas yang adalah unsur ilahi ini tidak bisa dicampurkan dengan hal-hal yang lainnya. Unsur ilahi Allah adalah emas yang murni, tidak boleh dicampurkan. Sehingga kita perlu banyak menyingkirkan pasir, kotoran dalam diri kita. Proses penyingkiran ini juga melalui penempaan ini, saudara-saudari. Ya. Kalau kita tidak melalui penempaan ini, saudara-saudari, kita tidak bisa dibentuk. Kita tidak bisa menjadi murni dan ilahi. Satu proses yang harus hari ini.
harus kita lalui hari ini sebagai orang-orang yang memikul kesaksian hidup. Lalu kemudian untuk karakteristik yang selanjutnya itu kita perlu dipenuhi oleh Roh, saudara-saudara. Ya. Kita perlu menyeru nama Tuhan, mendoa, bacakan firman, berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, serta memuji dan berhidup sehingga kita menjadi wadah yang dipenuhi minyak yang adalah Roh itu. Saudara-saudari, kaki Dian ini adalah penopang, yang menopang terang. Isi atau terang yang sesungguhnya adalah dari Allah. Dan terang ini bisa menyala kalau ada minyaknya. Kalau kita baca di kitab Keluaran, saudara-saudara, minyak itu perlu diisi hari ke hari, siang malam, jangan sampai padam. Ya. Kalau kita bisa baca kitab Keluaran, ada jelas tertulis bahwa kaki Dian emas ini tidak boleh padam. Perlu diisi, bahkan dijaga siang dan malam untuk tetap menyala. Meskipun ada matahari, tetap diusahakan untuk tetap menyala. Maka dari itu saudara-saudari, kita perlu banyak dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai minyak dalam diri kita, supaya terang Tuhan itu tetap menyala dalam diri kita. Kita tidak bisa memancarkan terang itu sendiri. Terangnya tetap dari Allah. Oleh sebab itu kita perlu banyak menyeru pada nama Tuhan, mendoa, bacakan firman, berhidup, bersekutu, ya, saling menyegarkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mengisi minyak, supaya apa, saudara-saudari, supaya api kita tidak padam, supaya minyak ini tetap tersedia dalam diri kita. Amen. Minyak yang menjaga api ini, minyak yang menjaga kesaksian Tuhan. Ya. Pada saat Tuhan datang, ya saudara-saudari, Tuhan itu datangnya seberapa banyak harta kita, seberapa banyak kita melakukan sesuatu, tapi Tuhan tanya, saat aku datang kembali, apakah aku dapat iman di bumi? Apakah aku dapat dirimu masih ada minyak di dalamnya? Sama seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka sama-sama berebut minyak, saudara-saudari. Minyak ini begitu penting untuk menyalakan pelita, untuk menjaga pelita ini supaya saat mempelai itu datang, pelitanya tetap nyala, saudara-saudari. Pelitanya tidak padam. Nah, inilah yang perlu kita kerjakan juga hari ini, saudara-saudari, menjaga minyak itu di dalam diri kita. Ya, dengan hari demi hari kita terus diisi, kita terus dipenuhi dengan jalan menikmati diri Allah. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kemudian ya, kita perlu menerima penggembalaan Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan jalan di tengah-tengah kaki pelita sebagai imam besar. Ia menggembalakan melalui penyinaran matanya seperti api, pemeriksaan yang murni, dan terang yang memurnikan. Saudara-saudari, terang itu hanya dari Tuhan. Kalau kita menjadi kaki pelita emas dan kita tidak mendapatkan terang, ya saja, saudara-saudari, kita tidak bisa menampilkan terang itu. Terang itu dapatkan dari menerima penggembalaan dari Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang memberikannya kepada. Seorang gembala adalah merawat kawanan dombanya. Dia menyediakan setiap kebutuhan domba-dombanya. Domba-dombanya tidak bisa mencari sendiri. Dia harus diarahkan, dia harus digiring. Inilah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita perlu digembalakan oleh Tuhan supaya kita mendapatkan terang itu. Penyinaran matanya seperti api. Dan kita perlu menerima penyinaran mata Tuhan. Kita perlu menerima penyinaran mata Tuhan. Seperti terang yang api yang berasal dari Tuhan ini. Ya, kalau kita tidak memiliki penyinaran ini, ya kita tidak bisa menyalakan pelita. Ya. Seberapa keras pun kita berusaha, seberapa cantik pun pelita itu, kalau pelita itu tidak menerima penyinaran matanya, tidak menerima terang daripada Tuhan, sama saja tidak akan bisa bersinar. Sehingga kita perlu benar-benar mendapatkan penyinaran mata Tuhan untuk menyalakan api. Lalu pemeriksaan yang murni, kita perlu murni kepada Tuhan. Kita tidak bisa tercampur, sama seperti minyak yang tidak bisa dicampur dengan air. Kalau minyak dicampur sama air, otomatis pasti mati, pasti padam, saudara-saudara. Sehingga tidak ada campuran. Kita perlu murni terhadap Tuhan. Dan terang yang memurnikan, terang yang akan terus memurnikan kita, saudara-saudara. Saat kita mendapatkan terang ini, maka terang inilah yang akan memurnikan kita.
Jadi bukan usaha kita untuk kita bisa benar-benar berusaha agar kita bisa menjadi yang terang, tapi terang inilah yang memurnikan kita. Semuanya adalah dari Tuhan. Maka dari itu kesaksian ini adalah kesaksian milik Tuhan. Kemudian saudara-saudara, dia dibaurkan dalam kehidupan gereja. Sama-sama kita baca saudara-saudara. Agar gereja menjadi satu kesaksian yang utuh, kita perlu hidup dibaurkan bersama, sehingga gereja memiliki kesatuan dalam sifat, kesatuan dalam fungsi, kesatuan dalam kondisi. Saudara-saudari, seperti tadi ya, kondisi dari kaki pelita emas yang ada 7 itu semuanya mirip, bahkan identik, tidak ada yang berbeda. Maka dari itu kita perlu dibaurkan bersama saudara-saudari dalam gereja. Hanya ini jalannya untuk kita menjadi identik, untuk kita menjadi atau memiliki kondisi yang sama. Saat kita ada dalam satu pergaulan bersama dengan saudara-saudara yang lain, kita akan disatukan dalam sifat, memiliki kesatuan dalam fungsi, dan memiliki kesatuan dalam kondisi. Inilah kedambakan hati Tuhan yang membawa kita menjadi satu, menjadi kesal, supaya kita bisa mengekspresikan Kristus. Karena hanya ada satu kesaksian dan gereja perlu disatukan. Hari ini berapa banyak gereja-gereja menampilkan diri lain selain Tuhan. Kita perlu banyak juga mengoreksi diri kita, saudara-saudari. Bahkan ya saya minta maaf saudara-saudari, bahkan selama kita dalam pemulihan pun, kalau kita memiliki satu hal yang selain daripada Tuhan, kita perlu juga dibaurkan. Kita perlu juga diselaraskan dengan saudara-saudari yang lain. Ini adalah satu peringatan bagi kita saudara-saudari untuk terus menjaga diri kita, tetap satu di dalam gereja. Kuncinya adalah kita tidak bisa terpisah dari gereja. Karena hanya melalui gereja kita bisa dibaurkan bersama. Melalui kehidupan gereja lah kita bisa bersama. Tanpa kehidupan gereja kita hanya menjadi ekspresi-ekspresi ini. Kita tidak bisa mengekspresikan. Dan sehingga ya keempat hal ini yang perlu kita dapatkan. Yang pertama yaitu kita ditempa saudara-saudari. Yang kedua kita menambahkan minyak yang adalah roh dalam diri kita. Yang ketiga kita menerima penyinaran daripada Tuhan. Yang keempat adalah kita bersama, supaya kita bisa memiliki ketiga karakteristik kaki emas tadi ya, yaitu sifat ilahi Allah. Kita identik, kita sama-sama mempersaksikan Kristus. Lalu kita memiliki fungsi yang terang, yaitu bersinar bagi zaman yang gelap. Saudara-saudari, saat kita menikmati semua fungsi daripada kaki emas ini, karakteristik dari kaki emas ini melalui kita mengerjakan hal-hal yang sedemikian, saudara-saudari, hasilnya adalah berkat rohani sebagai kesaksian Yesus. Saudara-saudari, kita tidak hanya bersaksi untuk satu hal setelah bersaksi selesai, tapi ada satu berkat yang Tuhan janjikan bagi kita, saudara-saudari, saat kita mempersaksikan diri Yesus. Berkatnya bukan hanya berkat secara jasmani. Kalau kita berkata secara berkat, pasti pandangan orang kalau berpikir berkat secara jasmani. Tapi terlebih lagi saudara, kita memiliki berkat rohani sebagai kesaksian Yesus. Apa saja berkatnya, saudara-saudari? Kita baca bagian ini, saudara-saudari. Kesaksian Yesus sebagai kumpulan besar umat besar yang melayani Allah dan menikmati pemeliharaannya. Saudara-saudari, berkat yang pertama adalah kita menikmati pemeliharaan. Kita bisa melayani Allah dan menikmati pemeliharaan. Ini adalah berkat yang luar biasa. Sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen atau orang yang hidup dalam dunia hari ini, kita sangat perlu pemeliharaan Allah. Sebagai umat yang mempersaksikan Allah, kita akan menerima pemeliharaan. Ya itu tadi, kita akan dijaga, api kita akan dijaga, roh kita akan dijaga untuk menghadapi situasi dunia yang bobrok hari ini, untuk menghadapi situasi dunia yang gelap hari ini. Pemeliharaan Allah tidak hanya sekedar kita makan dan minum, tapi juga Allah akan memelihara kita dari situasi dunia hari ini, dari kemerosotan hari ini. Kita dijaga supaya kita bisa benar-benar bersinar bagi zaman ini, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudari,
berkat yang dapat dialami saat ini. Nah, hari ini saat Tuhan menjaga kita, apakah yang akan kita alami? Saat Tuhan memelihara kita, apa yang akan kita alami? Kita baca di Yesaya 49 ayat 10. Mereka tidak akan lapar atau haus, angin dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Bahkan mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber air. Saudara-saudara, kita akan menikmati. Mereka tidak akan menjadi lapar atau haus. Lapar dan haus karena dan minuman ini menyatakan diri Kristus, ya, saudara-saudara. Tidak lapar dan tidak haus. Kristus adalah roti hidup dalam Yohanes pasal 6 dan air hidup dalam Yohanes pasal 4. Sebagai roh yang tinggal di dalam kita, ia menjadi sumber suplai rohani yang kita suka. Yang diartikan lapar dan haus adalah kita tiap hari yang menikmati Kristus, saudara-saudara. Saat kita menjadi saksi-saksi Kristus, secara otomatis pun kita akan menikmati Kristus lebih banyak, dan kita tidak akan lapar dan haus lagi akan Kristus. Ini menjadi penting, saudara-saudara. Hari ini banyak sekali orang-orang mungkin juga terhilang dari kita karena mereka tidak memperdulikan rasa lapar dan haus dalam diri. Mereka tidak sadar mereka lapar dan haus, atau mungkin mereka sadar tapi mereka tidak tahu cara mendapatkan. Hari ini saudara-saudara, kita sebagai saksi Kristus, kita akan dijaga dari perasaan ini. Kita akan selalu dikenyangkan, kita akan selalu dipuaskan dari rasa oleh kenikmatan akan Kristus. Kristus sebagai roti hidup dan sebagai air hidup yang terus menyuplai kita, sehingga kita hari demi hari dapat menikmati Kristus yang sedemikian. Ini adalah berkat yang luar biasa. Kemudian terlindung dari panas dan terik. Kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan yang dinaungi Allah, tersembunyi dalam Allah, dan terpelihara dalam segala situasi. Amin. Tuhan, saudara, tidak hanya kita dipuaskan, tidak hanya kita tidak merasa lapar dan haus, tapi kita juga dilindungi dan dinaungi oleh Allah. Saat kita menjadi saksi Kristus, otomatis kita akan dinaungi oleh Allah. Kita akan tersembunyi dalam Allah. Tersembunyi di dalam Allah ini seperti burung raja wali yang melingkupkan sayapnya untuk melindungi teman-temannya dari badai, dari geraan suasana dunia hari ini. Nah, kita tersembunyi di dalam Allah. Nah, kita dilindungi. Kita ada dalam naungan Allah dan tersembunyi dan terpelihara dalam segala situasi. Tidak hanya rasa lapar dan haus akan Kristus, saudara-saudara, bahkan dalam segala situasi kita dipelihara. Mungkin saudara hari ini merasa lemah rohani atau ada masalah dalam keluarga, pekerjaan, bergumul dalam kesehatan, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara, saat kita menjadi saksi Tuhan, saat kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Allah. Inilah berkat yang bisa kita nikmati hari ini, saudara, pada zaman ini. Sehingga menjadi saksi Allah adalah satu hal yang luar biasa bagi kita. Tidak hanya kita bisa menyatakan diri Allah melalui diri kita, tapi kita juga bisa menerima berkat-berkat yang dari Allah. Puji Tuhan. Lalu yang terakhir adalah berkat yang terakhir adalah digembalakan oleh anak domba. Saudara-saudari, Kristus sebagai anak domba akan menggembalakan, memberi makan, dan menuntun kepada mata air. Saudara-saudari, menggembalakan itu seperti saya bilang di depan, menggembalakan adalah menyediakan segala sesuatu bagi kita, mengarahkan kita, menuntun kita, dan memberi makan. Dan sebagaimana gembala harus memberi makan domba-dombanya, kita pun akan diberi makan oleh Tuhan dan menuntun pada mata air hayat. Ini adalah satu hal yang luar biasa, menuntun kita pada mata air hayat yang memberikan kita kesegaran, yang memberikan kita kekuatan. Air hayat ini adalah hayat Allah sendiri, yang darinya kita dituntut kepada air hayat kita. Melalui Yesus sebagai anak domba itu, ya saudara-saudari, kita dituntut untuk bisa menikmati air hayat ini senantiasa. Kita dituntut untuk bisa menikmati diri Allah. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Inilah berkat-berkat yang akan kita nikmati saat kita menjadi saksi Allah di zaman ini. Oleh sebab itu,
kita perlu melihat kondisi kita hari ini. Apakah hari ini kita telah mengemban saksi Allah dalam diri? Apakah kesaksian Allah hari ini telah tertampil dalam diri kita hari ini? Amin. Saat kita melihat, saat saya melihat berita minggu ini, saudara-saudari, saya melihat kondisi saya. Oh Tuhan Yesus, kehidupan saya hari ini, sehari-hari apakah saya mengekspresikan dirimu? Apakah saya menampilkan terang Allah? Atau saya malah turut dalam merosokan dunia, turut dalam kegelapan? Ini menjadi satu koreksi bagi saya, saudara-saudari. Iya. Sehingga ini juga bisa menjadi koreksi bagi kita semua. Kita perlu menikmati, banyak menikmati diri. Kita perlu melihat ada satu kesaksian yang perlu kita imban. Kita sebagai kaki dia emasnya yang memiliki fungsi untuk menjadi terang bagi zaman ini. Kita memiliki roh itu dalam diri kita. Kita perlu berfungsi bagi Tuhan. Kita perlu mensaksikan Yesus yang adalah perwujudan Allah. Kita perlu mensaksikan Dia di zaman yang gelap ini hari ini. Itulah kehidupan kita hari ini. Dan sarana kita mensaksikan Yesus Kristus pada zaman ini hari ini, saudara-saudari, kita pun akan menikmati berkat-berkat daripada